Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah hadir pada kelas kita malam ini. Maaf karena Ibu mengundurkan jam kelas kita, walaupun yang masuk juga sedikit. Terima kasih, Ibu tetap berterima kasih kepada kalian. Sebelumnya kita akan absen dulu ini. Ada Vera Rizky hadir. Ada, Bu. Dara Pamela hadir. Hadir, Bu. Elia hadir. Hadir, Bu. Adesi hadir. Hadir, Bu. Adelita hadir. Hadir, Bu. Mohon maaf nggak bisa on cam, Bu. Lagi sakit. Oh, cepat sembuh ya, Adel. Ini kurang Oke, satu, makasih, Bu. Ica kemana ya? Ines Cindy kemana ya? Ada yang tahu tidak? Masih di jalan Kuotanya hadir. jelek, Bu. Oh, nanti coba dihubungi lagi ya agar masuk kelas. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, Ibu persilahkan. Amin, selesai. Walaupun kelas kita ini sedikit muridnya, tapi kalian harus tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Ibu akan share screen dulu. Bentar. Sudah munculkah? Sudah. Ya, Bu. Oke, kita kembali lagi pada pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga pada submateri sistem penilaian persediaan barang dagang. Tujuan pembelajaran pada hari ini sebenarnya ada 4 poin, tapi kita akan berfokus pada poin pertama, yaitu kalian peserta didik mampu memahami konsep metode dalam penentuan penilaian persediaan barang dagang dengan sistem periodik LIFO, terkhusus untuk LIFO ya. Lalu untuk yang lainnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita akan review materi sebentar ini. Yang pertama, kita kemarin telah membahas tentang pengertian persediaan barang dagang. Ibu ada pertanyaan ini. Apa sih yang dimaksud dengan persediaan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab mungkin? Saya, Bu. Boleh, Elia? Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dan dihasilkan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Oke, terima kasih Mbak Elia. Benar banget kata teman kalian, kalau persediaan adalah yang sudah disebutkan tadi, atau bisa juga yang disebutkan oleh Stis dan Skousen, yaitu persediaan merupakan aktiva yang akan dijual dalam kegiatan operasional perusahaan atau aktiva yang dimasukkan baik secara langsung atau tidak langsung ke dalam barang yang akan diproduksi. Jadi singkatnya itu persediaan merupakan suatu barang yang ada di gudang untuk diperjualbelikan oleh suatu perusahaan. Lalu ini, kalau tadi sudah ada persediaan, sekarang Ibu tanya, apa sih yang disebut persediaan barang dagang? Vera Rizky mungkin bisa membantu menjawab apa yang dimaksud dengan persediaan barang dagang. Nih, kita harus fokus selalu ini, karena sudah malam juga ya anak-anak. Ini tidak ada yang bisa menjawab kah? Saya, Bu. Oh, Mbak Dara. Dara mau menjawab, boleh silahkan.
Persediaan barang dagang merupakan aktiva yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan tanpa mengubah bentuk dan kualitas barang agar mendapatkan keuntungan. Oke, terima kasih Mbak Dara. Benar banget itu, persediaan barang dagang merupakan aktiva yang dibeli oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah maupun membuat kembali kualitas barang agar mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua ini materi kita sebelumnya adalah cara pencatatan persediaan barang dagang. Ibu tanya, ada yang tahu tidak rumus mencari persediaan barang dagang yang pernah ada? Kalau kalian lupa, akan Ibu persingkat saja. Untuk mencari persediaan barang dagang yang pernah ada, itu mempunyai rumus, yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Rumus ini untuk pada bab kali ini sangat penting. Diingat ya anak-anak. Kita akan masuk nih ke materi yang inti, yaitu sistem penilaian persediaan barang dagang secara periodik. Di garis bawah ya, periodik. Ini mungkin Mbak Vera bisa bantu membaca. Ya, Bu. Pengertian dari persediaan barang periodik, metode penilaian persediaan barang dagang dengan cara inventarisasi atau melakukan pemeriksaan fisik secara berkala, mulai dari bulanan hingga tahunan. Betul, terima kasih Mbak Vera. Jadi terkhusus untuk penilaian barang dagang melalui sistem periodik, itu periodik sendiri itu merupakan penilaian secara berkala. Jadi dilakukan setiap bulan maupun tahunan gitu. Berbeda dengan yang satunya yaitu perpetual. Kalau perpetual itu kita akan melakukan penilaian pada akhir periode, biasanya di akhir tahun seperti itu. Lalu ini ada LIFO, mungkin Mbak Dara bisa bantu membaca. LIFO, sistem penilaian persediaan barang dengan barang dagang, last in first out, secara periodik adalah barang yang terakhir masuk dianggap dijual terlebih dahulu, sehingga nilai persediaan akhir terdiri atas persediaan barang yang masuk lebih awal. Harga pokok barang yang terjual dihitung berdasarkan pada harga barang yang dibeli terakhir sesuai dengan jumlah unitnya. Nilai persediaan barang dagang didasarkan pada harga barang yang dibeli pada awal sesuai dengan jumlah unitnya. Persediaan barang dagang pada metode last in first out periode dilakukan pada akhir periode. Oke, terima kasih. Untuk LIFO atau last in first out, kita sering menyebutnya keluar pertama masuk terakhir. Itu keluar terakhir masuk keluar pertama, maaf Ibu sering terbalik-balik. Itu di garis bawahi. Yang kalimat terakhir yaitu penilaian persediaan barang dagang dengan metode LIFO periodik dilakukan pada akhir periode. Diingat-ingat ya, itu kata kuncinya. Ini ada contoh soal. Di sini ada transaksi. Perusahaan pada tanggal 1 Januari melakukan terdapat persediaan barang dagang awal sebanyak 120 unit dengan harga per unitnya 15.000. Lalu pada tanggal 4 Januari dan 8 Januari perusahaan melakukan pembelian yang pada 4 Januari ada 150 unit, satu unitnya 15.500, lalu ada pada tanggal 8 Januari itu 250 unit dengan harga per unitnya 16.000. Ada juga tanggal 6 dan 15 perusahaan melakukan penjualan masing-masingnya 100 unit dan 300 unit. Di sini ada perhitungan untuk mencari persediaan barang dagang yang tersedia dijual. Itu ya menambahkan semuanya persediaan awal ditambah pembelian yang ada di transaksi yang menghasilkan nilai 9.325.000. Bisa kalian lihat di PowerPoint. Lalu untuk mencari harga pokok penjualan itu kalian bisa menggunakan persediaan barang yang tersedia di gudang dikurangi persediaan akhir. Untuk persediaan akhirnya
persediaan akhir pada tanggal 1 Januari itu adalah 3 juta sesuai yang ada di transaksi. Kita bisa menghitungnya dengan cara mengurangi persediaan barang yang tersedia dikurangi persediaan akhir hingga memunculkan nilai 6.325. Sekarang nih waktunya kita kuis. Ini kira-kira mau dikasih nama apa nih? Nama kuisnya? Mungkin Mbak Vera ada ide untuk nama kuisnya? Kuis persediaan barang dagang. Nama kamu boleh, nama yang akan main ini. Ya, Mawar saja, Bu. Oke, Mawar. Kita mulai kuisnya ya. Kalian bisa menjawab ini, kita jawab bersama-sama. Kalian bisa on mic. Ada pertanyaan ini, yang pertama. Cara mencari persediaan barang dagang yang pernah ada. Apa ini? Option 1, pembelian awal plus pembelian akhir. Option 2, persediaan akhir plus pembelian. Cara mencari persediaan barang dagang yang pernah ada. Ini kira-kira persediaan barang dagang. Ini kira-kira jawabannya apa ini? Option 1, pembelian awal plus pembelian akhir. Option 2, persediaan akhir. C, Bu, C. C, nih. Kita Tiga, lihat, C. oh ternyata betul. Question, persediaan barang dagang yang tersedia dijual. Ada nih. Awal 200 unit Akyong RP 15.000 sama. Ada transaksi seperti yang ada di buku tadi. 150 unit Akyong RP. Kira-kira nilai HPP-nya berapa ya tadi? Yang mana kira-kira HPP-nya? Jadi nilai HPP rumusnya apa? Persediaan yang ada di gudang dikurangi persediaan awal. Jadi 9.325 dikurangi 3 juta. Berapa hasilnya anak-anak? 6.320.000. Betul. Kita cek dulu sih ini. Oh, ternyata betul. Terima kasih yang sudah menjawab. Question, apa kepanjangan dari... Lalu ini, apa kepanjangan dari LIFO? Last in, first out. Last in, first out, Bu. Yang D kah? Ya, Iya. yang D. Iya, Bu. Oh, betul. Ini Question, ada nama lagi. dari Nama lain dari LIFO, last in, first out. Bahasa Indonesianya nih, apa nih kira-kira? Dibaca dengan teliti ya, anak-anak. Terakhir masuk. Terakhir keluar masuk pertama. Terakhir masuk. Keluar pertama. Keluar. A. Bu, ternyata benar. Kalian sudah pintar-pintar ini ternyata ya. Lalu nih, question, persediaan berapa nilai persediaan barangnya? Kira-kira berapa nih? Persediaan barang tadi rumusnya adalah untuk menjumlahkan semuanya. Berarti ini berapa anak-anak? Rp9.325.000. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Wah, ternyata kamu dapat nomor 2 ya. Terima kasih buat yang lainnya. Ya, untuk pertemuannya mungkin sampai di sini kita sudah kuis, sudah ada materi. Mungkin Ibu akan kasih tahu untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai FIFO dan average. Nanti kalian akan Ibu beri tugas di modul bagian pengayaan. Kalian karena ada 6 orang, Ibu bagi menjadi 2 kelompok, per kelompok ada 3 orang, kalian mengerjakan soal yang ada di layar atau yang bisa kalian temukan di modul, yaitu mengamati. Kalian bisa kerjakan di folio, tulis tangan, lalu kirim melalui WhatsApp Ibu. Paham anak-anak?
Paham, Bu. Paham, Bu. Terima Insya Allah. kasih. Mungkin Ibu stop share dulu. Oke. Untuk yang hari ini sudah join, terima kasih. Untuk yang tidak join, ini Ines Cindy tidak join mungkin karena terkendala sinyal ataupun lupa. Nanti bisa diingatkan kalau ada tugas. Pesan dari Ibu, kalian jaga kesehatan karena ini sedang musimnya sakit seperti Mbak Adelita tadi sakit, semoga lekas sembuh. Untuk yang lain jangan sampai sakit. Terus walaupun kita kelasnya sedikit, anak-anaknya sedikit, kita harus tetap semangat belajar. Paham anak-anak? Paham, Bu. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, Ibu persilahkan. Selesai, amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah ikut kelas Ibu. Sekali lagi Ibu terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, serta salah kata, ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.